Ya, selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen kami untuk mempresentasikan sistem perpustakaan, sistem bisnis proses. Bisnis proses adalah sebuah gambaran sistem informasi dari proses perpustakaan SMP Negeri 4 Ambon, dari peminjaman sampai pengembalian buku dan telah dipinjam siswa. Yang pertama, start, masuk ke proses menu, ada garis control flow. Untuk pemilihan dua buah proses, ada pengembalian dan peminjaman. Setelah dari pengembalian, garis control flow ke proses data pengembalian, dan proses peminjaman turun ke data peminjaman. Terus ditarik lagi garis control flow ke garis transition. Setelah itu masuk ke proses simpan dan selanjutnya use case diagram. Use case diagram adalah gambaran aktor atau pemeran dan aktivitas dalam bisnis proses. Tidak semua aktivitas digambarkan dalam use case, tapi hanya aktivitas yang bisa dibantu dengan program. Dalam proses use case tersebut terdapat dua aktor yang saling berkomunikasi pada sistem informasi yang valid, sehingga memudahkan siswa dalam meminjam buku. Terdapat beberapa aktor di dalamnya, yaitu petugas perpustakaan dan siswa. Ya, ini diagram use case. Di dalam diagram use case terdapat dua aktor, yaitu petugas perpustakaan dan siswa. Di sini petugas perpustakaan melakukan login, kemudian dia melakukan pendaftaran pada siswa yang ingin meminjam buku. Kemudian siswa meminjam buku dan petugas perpustakaan menginput data siswa ke dalam database. Kemudian siswa melakukan proses pengembalian buku dan petugas perpustakaan membuat laporan. Yang berikut activity diagram pendaftaran. Diagram activity adalah gambar dari aktivitas yang terjadi pada form, mulai dari menginputkan data atau mengeksekusi data seperti menekan klik pada suatu button. Dari diagram activity ini bisa ditentukan aktivitas mana yang perlu adanya koneksi data dengan database. Langkah pertama, petugas perpustakaan melakukan start, kemudian melakukan login, dan sistem menampilkan halaman utama. Petugas perpustakaan memilih menu pendaftaran yang ditampilkan, kemudian sistem menampilkan form menu pendaftaran. Petugas perpustakaan menginput data siswa dan sistem menyimpan data tersebut ke database, dan prosesnya selesai. Yang berikut activity diagram peminjaman. Yang pertama, petugas perpustakaan melakukan start, kemudian login, dan sistem menampilkan halaman utama. Kemudian petugas perpustakaan memilih menu peminjaman, kemudian sistem menampilkan form menu peminjaman, dan petugas perpustakaan menginput data peminjaman dan sistem menyimpan data tersebut ke database, dan prosesnya pun selesai. Yang berikut activity diagram pengembalian. Yang pertama, petugas perpustakaan melakukan start dan login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, dan petugas perpustakaan memilih menu pengembalian dan sistem menampilkan form menu pengembalian, dan petugas perpustakaan menginput data pengembalian dan sistem menyimpan data tersebut ke database. Prosesnya pun selesai. Yang berikut activity diagram laporan. Yang pertama, petugas perpustakaan melakukan start, kemudian login, dan sistem menampilkan halaman utama. Kemudian petugas perpustakaan memilih menu laporan dan sistem menampilkan menu laporan. Kemudian petugas perpustakaan mencetak laporan. Yang berikut selesai. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah desain koneksi antar kelas dan penulisan variabel, metode-metode yang digunakan pada kelas tersebut. Untuk penulisan variabel ditulis dengan tanda minus. Ya, di sini terdapat 3 kelas diagram, yaitu petugas pertama kelas petugas perpustakaan, terus
kelas buku dan kelas siswa. Nah, di dalam kelas petugas perpustakaan dapat atribut yaitu ID petugas, nama, dan metodenya ada edit, simpan, hapus, cetak. Di dalam kelas buku atributnya ada ID buku, judul buku, penerbit, dan pengarang. Metodenya ada tambah, simpan, dan lihat. Kemudian kelas siswa, di dalam kelas siswa atributnya ada ID siswa, nama, nomor peminjam, dan nomor pengembalian. Dan metodenya ada tambah, hapus, simpan. Di dalam dari sini kita ada lihat kelas buku, ada kelas turunan. Kelas turunannya yaitu ada penerbit dan pengarang. Di dalam kelas penerbit atributnya ada nama penerbit, dan kelas pengarang atributnya ada nama pengarang. Dan di sini juga ada kelas siswa, dan terdapat kelas turunan yaitu kelas pengembalian. Dalam kelas pengembalian itu ada terdapat atribut yaitu ID pengembalian, nama, tanggal pengembalian. Kemudian kelas peminjaman itu terdapat ID peminjam, judul buku, tanggal peminjam. Di sini menjadi kelas privat, itu yaitu petugas perpustakaan yaitu bisa berdiri sendiri. Dan menjadi kelas publik yaitu ada kelas buku dan kelas siswa. Selain petugas perpustakaan menjadi kelas privat yang bisa berdiri sendiri, dia juga bisa melihat kelas buku dan kelas siswa. Without you, my friend, and I tell you all about it when I see